Film diawali kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Jimmy. Dia adalah anak dari pemilik kafe 404. Orang tuanya mengurus kafe ini bersama. Jimmy disuruh ibunya untuk mencari ayahnya. Dia menyusul ayahnya sedang ngobrol dengan seorang pria. Jimmy sempat tegur sapa dengannya. Jimmy bertanya siapa pria tadi kepada ayahnya, tapi ayahnya mengatakan bukan siapa-siapa. Who was that? Nobody. You know, one day all this is for you. Ketika kafe sudah sepi pengunjung, Jimmy bersantai di luar bersama Nico. Dia mendengar dan melihat orang tuanya berdebat. Belum diketahui apa alasannya, tapi tidak lama dari itu datang mobil dan yang terjadi selanjutnya. Kita maju 20 tahun setelahnya. Jimmy tumbuh dewasa. Hidupnya bisa dibilang sulit saat ini. Dia meneruskan usaha ayahnya yaitu Cafe 404, namun berjalan tidak baik karena sepi pengunjung. Ditambah keadaan kafe yang tidak terawat, ada kebocoran dan pintu depan macet. Butuh perbaikan besar untuk bisa mengembalikan kafe ini seperti semula. Di kafe ini dia tidak sendirian. Ada Abi dan Mara yang membantunya. Malam itu datang seorang pelanggan. Seperti biasa pada umumnya, melayani pelanggan dengan baik. Ketika Jimmy keluar untuk membuang air di ember yang menampung ke air kebocoran, dia melihat Nico di atas sedang memperbaiki lampu. Tiba-tiba, Not enough people. Jimmy di luar ngobrol dengan Nico soal surat izin tempat dan butuh lampu yang banyak supaya kafe ini bisa dilihat sama orang-orang. Tapi semua itu tidak bisa dia lakukan karena tidak ada biaya untuk perbaikan. Pemasukan pun bisa dibilang nihil. Ada pelanggan aja syukur. Ngomongin soal pelanggan, terjadi sesuatu sama pelanggan yang sedang makan. Bastards. What is this place? Are you trying to fucking kill me? Keadaan yang sulit, Jimmy yang dewasa butuh sosok panutan. Dia merindukan kedua orang tuanya. Jimmy buta arah karena kondisi saat ini kafe benar-benar tidak ada kemajuan. Sampai akhirnya Jimmy terus terang masalah keuangan kafe kepada Abi, Mara, dan Nico. 3 orang yang masih bekerja di kafe ini, bahwa kafe 404 dalam waktu dekat akan disita oleh bank. Di tengah obrolan mereka, datang seorang pria jalan tertatih membawa tas dan tiba-tiba There are no more shifts. He's closing. orang itu tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Kejadian ini mengingatkan Jimmy 20 tahun lalu. Nico yang melihat ini tidak beres, dia mengambil senjata dan keluar mengecek. Sedangkan Jimmy akan menelpon polisi, tapi Mara menghentikan karena dia menemukan uang di dalam tas pria tersebut. Uang yang jumlahnya banyak yang benar-benar mereka butuhkan. Tapi masalahnya mereka harus menyingkirkan mayatnya terlebih dahulu. Celaka, belum melakukan hal itu, mobil datang. Satu keluarga turis dari Spanyol yang tidak bisa bicara bahasa Inggris. Jimmy langsung keluar dan menyuruh mereka untuk pergi. Terjadi obrolan bahasa yang mereka nggak ngerti satu sama lain. Sampai akhirnya salah satu dari keluarga tersebut meminta ke toilet. Jimmy pun mengantarkan keluarga tersebut ke toilet. Tapi saat Jimmy mengecek, El toiletto, full of shito. untung aja Abi berteriak kalau dia sudah melakukan sesuatu, apalagi kalau bukan menyingkirkan mayat. Keluarga tersebut pun Jimmy alihkan untuk masuk ke dalam kafe. Mereka menggelar tikar untuk menutupi bekas darah di lantai. Keluarga itu pun membeli minuman. Namun saat mereka akan membayar, tiba-tiba tangan mayat itu keluar dari dalam lemari. Untung aja Nico melakukan ini sebagai pengalihan. Opa! Gracias. Setelah mereka berhasil menyelesaikan masalah turis, sekarang mereka melihat keadaan toilet. Ada 3 mayat di sini dengan darah di mana-mana. Mara menyarankan untuk memanggil polisi dan simpan uangnya, tapi beda dengan Nico. Dia lebih memilih menunggu saja karena jika menelpon polisi, masalah akan lebih parah. Polisi akan menemukan uangnya dan memeriksa tempat ini. Hal terburuknya, Jimmy akan kehilangan tempat ini, tempat di mana Nico dan Jimmy cintai.
Tiba-tiba Jimmy memiliki sebuah ide, menyingkirkan semua mayatnya dengan mengubur semua mayat di tempat yang jauh. Tapi rencananya mendapatkan penolakan dari semua orang. Abi memilih rencana Mara untuk melapor polisi karena tidak ada orang di sini yang mau masuk penjara. Tapi di sisi lain, Jimmy butuh uang itu untuk meneruskan usaha ini. Namun saat Abi akan melapor polisi, Nico membuang handphonenya dan mengatakan, I'll do it. Thank you, Nico. Thank you, Nico. Nico! Nobody's calling the cops. yap, pada akhirnya mereka akan melakukan rencananya Jimmy. Saat mereka bersiap, Abi menuju telepon umum. Dengan penuh bimbang dia ingin menelpon polisi, tapi Jimmy memanggilnya. Akhirnya mereka berdebat soal polisi dan penemuan mayat. Jimmy meyakinkan jika kita bisa keluar dari kondisi ini jika kita berhati-hati. Mara ke mobil RV milik Nico yang menjadi tempat tinggalnya. RV ini menjadi titik temu mereka untuk melakukan rencana. Saat Nico mengambil barang, tiba-tiba handphone berdering. Nico tidak mengangkat telepon itu. Katanya handphone itu bukan miliknya. Padahal handphone ini berada di dalam RV itu. Mara yang mencoba mengangkatnya, namun Nico langsung merebut dan menutup telepon itu. Detik itu juga Jimmy dan Abby datang. What's up, guys? Gloves? Mara, Abi, dan Nico membereskan mayat di toilet. Saat membereskan mayat, Mara mendapatkan kunci mobil dan dia juga mengambil sesuatu dari kantong mayat itu. Di tengah-tengah aktivitas mereka, Abi bertanya pada masa lalunya Jimmy. Nico bilang dulunya orang tua Jimmy memiliki hutang pada seseorang yang salah. Polisi bilang mungkin saja mereka adalah seorang bandar narkoba atau mafia. Saat Jimmy dan Abi memindahkan mayat ke mobil, Jimmy membuka mobil milik orang-orang yang sekarang jadi mayat. Di dalamnya terdapat satu tas lagi dan isinya adalah narkoba. Jimmy memanggil Nico, Mara, dan Abi menjaga mobil. Namun saat Jimmy pergi, tiba-tiba Mara mengambil tas itu dan langsung kabur. Jimmy yang ngobrol sama Nico, dia menyarankan untuk pergi dari sini. Tapi Jimmy malah punya rencana lain, yaitu menjual narkoba. Nico sudah berusaha keras untuk mengajak Jimmy pergi meninggalkan tempat ini, tapi Jimmy malah bilang ini adalah kesempatan dan dia akan mengambilnya. Jimmy malah nyuruh Nico pergi saja sendiri jika ingin dia kabur. Namun di sisi lain, Mara melakukan rencananya sendiri. Dia menaruh narkoba itu di lemari dapur dan bicara dengan Abi. Mereka berdua memiliki rencana lain juga. Mara mempengaruhi Abi untuk ikut dengannya. Rencana Mara yaitu menyimpan narkoba untuk jaga-jaga jika mereka berdua ditinggalkan oleh Jimmy dan Nico. Saat mereka menimbang, tiba-tiba datang Nico dan Jimmy. How much is it? Hi. Hi. Terjadi lagi perdebatan. Jimmy ingin menjual narkoba, namun Nico tidak. Jimmy membuat lagi rencananya membuang mayat bertemu bandar dan lalu transaksi, membangun kembali kafe dan bagi hasil. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Mara yang hilang. Ternyata ketika Jimmy cari, Mara sedang menelpon temannya seorang bandar dan membuat janji. Jimmy hanya berhayal sedangkan Mara tahu bandarnya. Jimmy tidak memiliki pilihan lain selain dia setuju dengan Mara. Setelah itu Jimmy bersantai di kantornya. Di layar terlihat Nico sedang berada di dekat toilet. Tidak lama dari itu, seseorang datang dengan mobil. Perempuan ini adalah bandar. Dia memiliki sebutan Mama. Tawaran dari Mama sangatlah tinggi. Dia akan menjualnya dan Mama sendiri mendapatkan bagian dari penjualan 40% dari total penjualan. Narkoba ini ditaksir sekitar $150.000. Ketika Mama membawa tas penuh narkoba, Jimmy tiba-tiba menghentikannya. Dia bilang barang tetap di sini dan bagian Mama dikurangi menjadi 33%. Keputusan yang sangat berani dilakukan oleh Jimmy. Mama pun tidak bisa berkutik. Mama pun menyetujuinya. Dia pergi keluar dan mengajak Mara. Is that okay? Great. Mara dan Mama ngobrol di luar. Mara mengingatkan kepada Mama jangan ambil bagian terlalu besar karena diam-diam Mara peduli dengan mereka. Mara menganggap Jimmy dan yang lain adalah temannya, tapi tanggapan Mama dia tidak peduli. Kembali ke kantor, Nico baru aja masuk dan dia terkejut dengan cerita yang baru saja terjadi. Jimmy sudah melakukan kesepakatan dengan bandar. Nico menyuruh Jimmy untuk membatalkan, tapi sayang semua itu sudah terlambat. Nico benar-benar kecewa dengan keputusan Jimmy. Nico sudah menganggap bahwa Jimmy adalah anak yang baik dan hubungan mereka tuh dekat banget. Mereka itu udah puluhan tahun bersama.
Tapi Jimmy di sini bersikap arogan, seolah-olah dia tahu apa yang dia lakukan. Gak mau membuang waktu lama, Jimmy mengajak Abby dan Mara pergi ke tepi sungai. Bukannya mereka membuang mayat tersebut, tapi mereka membuat seolah-olah para drug dealer ini habis berkelahi. Sementara itu, Nico yang masih berada di kafe, dia masuk ke kantor Jimmy, mengambil 2 tas yang isinya uang dan narkoba. Nico membawa ke mobil RV-nya, dan saat mau berangkat, Nico kembali mendapatkan telepon. Jimmy, Abby, dan Mara kembali ke kafe dengan berjalan kaki karena mereka meninggalkan mobilnya di sana. Ternyata Nico nggak jadi pergi di sini. Ketika semua orang ke kafe, Nico kembali lagi membuka handphonenya, dan di sisi sungai, sekelompok orang dengan berpakaian mafia melihat mayat-mayat yang habis Jimmy dan kawan-kawan buang. Bukannya Jimmy dan kawan-kawan tetap waspada, mereka semua malah party. Dan saat asik berparty, seseorang mengetuk pintu. Orang itu adalah polisi. Abby yang menyambutnya dengan keadaan melayang. Abby bilang tempat ini tuh tutup. Dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman. Polisi itu pun meminta KTP Abby dan Abby memberikannya. Saat polisi memeriksa KTP Abby, polisi itu menemukan hal yang janggal karena bulan sekarang adalah November, tapi di KTP Abby tertulis dia lahir 4 Mei. Agar tidak menaruh curiga, akhirnya polisi itu pun dipersilakan masuk dan memberikan dia makanan gratis. Saat polisi itu selesai makan dan akan pergi, tiba-tiba Hands on the wall! Don't move! Where's the coke? It's in there! Abby memberitahu lokasi narkoba, menunjukkannya ke dapur. Polisi itu hanya menemukan 1 bungkus saja bekas mereka pakai untuk party. Namun, polisi itu meminta lebih. Untung aja, Mara datang dari belakang memukul polisi dan membuatnya pingsan. Nico segera mengamankan polisi itu dan Jimmy memegang pistol milik polisi itu. Kini dia curiga pada Abby sebagai pelapor karena memang dia satu-satunya yang ingin melapor polisi. Jimmy curiga kenapa polisi itu tahu kalau di sini ada narkoba, bahkan lebih dari 1 bungkus. Jimmy yang sudah gelap mata, dia mencoba membunuh polisi itu demi menghilangkan jejak. Semua orang di situ mencoba dengan tenang untuk menghentikan Jimmy. Dengan sentuhan Nico, dia berhasil dihentikan. Tapi What? It's a fake gun. ternyata pistol itu palsu dan bisa dibilang polisi itu adalah gadungan. Di tengah-tengah perdebatan ini, tiba-tiba polisi itu bangun lagi dan terjadilah perkelahian antara mereka. Hingga akhirnya Mara masuk ke dapur dan menembak pistol sungguhan. Ternyata pria itu adalah suruhannya Mama. Ketika mereka semua udah mengamankan lagi pria itu, kini kita sebut saja Piton karena dia punya tato ular. Nico memandang Mara karena akibat Mara yang menyeret semua kasus ini menjadi lebih jauh. Tiba-tiba Piton berteriak dan Mara menyuruhnya diam. Ada yang janggal saat Piton mengatakan kalau dirinya tidak akan bilang ke Mama pada Mara. Akhirnya terbongkar, Mama yang tadi adalah ibu kandungnya Mara. Dan Jimmy juga mendengar penjelasan Piton. Mara mencoba menjelaskan, dia bilang kalau semua ini dia lakukan demi kepentingan bersama. Nico yang sudah naik pitam, dia pun mengusirnya dan tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Mara. Semua orang setuju dengan keputusan Nico. Tapi yang dilakukan Mara lebih gila lagi. Dia mengambil pistol dan menodongkan kepada semua orang. Dia ingin tas uang dan juga tas narkoba tentunya. Jimmy yang sudah tidak punya lagi pilihan, dia pun memberitahunya dan mengambil tas itu di kantor. Saat baru saja berjalan, Nico menghentikan Jimmy dan mengajak ke mobil RV-nya. Nico pun memberikan kedua tas itu. Kini keadaan semakin rumit karena Jimmy mengetahui Nico satu-satunya orang yang bersama Jimmy sejak kecil ternyata mengkhianati dirinya. Terjadi percakapan haru di sini. Nico benar-benar ingin melindungi Jimmy dari semua ini karena Nico tahu jika ada narkoba yang hilang maka akan ada orang yang akan terus mencarinya. Tapi Jimmy sudah kecewa dan tidak percaya lagi perkataan Nico. Dan sampai akhirnya 2 mobil dari kejauhan datang ke sini. Nico menyuruh Jimmy, Mara, dan Abby masuk ke mobil. 2 mobil itu ternyata adalah anggota mafia yang kita lihat di pinggir sungai. Nico dan mafia ini seperti sudah saling mengenal dan bahkan mafia itu menelpon handphone milik Nico. Ternyata selama ini dialah yang sering menelpon Nico.
Orang-orang yang mati di kafe ini merupakan anak buah dia, dan mafia ini meminta narkoba juga uangnya kembali. Jawaban Nico hanya bilang mereka transaksi dan selesai, setelah itu pergi. Saat di luar sedang berbicara, Jimmy, Mara, dan Abby malah ribut soal tas, sehingga membuat kegaduhan sampai terdengar keluar. Mafia ini akhirnya curiga dan ingin tahu siapa di dalam. Jimmy langsung keluar, dan ternyata mafia ini adalah orang yang dulu dia temui saat masih kecil, dan sempat juga Jimmy menegur dia. Nico bicara tetap pada pendiriannya di awal, bahwa mereka para pengedar dan anak buah mafia semuanya melakukan transaksi di toilet dan pergi begitu saja seperti biasanya, yang artinya Nico tahu tempat ini menjadi transaksi narkoba dari dulu. Mafia itu pun melihat keadaan toilet dan diantarkan oleh Nico dan juga Jimmy. Sementara di mobil, kini cuma tinggal Mara. Abby pergi dengan membawa tas itu entah pergi kemana. Saat di toilet suasana menegangkan. Mafia menanyakan di mana narkobanya. Nico masih saja menjawab dengan nada yang sama, mereka telah selesai dan langsung pergi. Hingga akhirnya mafia itu sudah kesal dan menodongkan pistol, memaksa ingin tahu di mana tas miliknya. Dan hingga akhirnya Nico pun menyerah, dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi setelah itu Find it in the end. Jimmy dan mafia kembali ke mobil. Di sini terjadi ketegangan karena Mara ternyata menodongkan senjata. Jimmy yang sudah menyerah dalam keadaan, dia terpaksa menyuruh Mara untuk memberikan tas itu. Tapi sayang, karena tasnya udah dibawa kabur oleh Abby, jadinya mafia itu memberikan handphone yang sebelumnya dipegang oleh Nico. Mafia itu bicara, Jimmy hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tas itu dan jangan membuat kesalahan. Handphone itu diberikan kepada Jimmy dengan maksud jika menemukan Abby, telepon dia. Setelah semua orang pergi, kini Jimmy termenung, sudah tidak memiliki apapun di hidupnya. Orang tua, tempat usaha, orang yang sudah dia anggap sebagai pengganti orang tua pun yaitu Nico sudah tewas. By the way, Piton dijemput lagi oleh mama. Lalu tiba-tiba Abby datang membawa tas. Keesokan paginya pun Jimmy membuat keputusan yang sangat krusial. Dia menaruh mayat Nico di dalam dan membakar restoran yang satu-satunya dia miliki. Setelah itu Jimmy, Abby, dan Mara pergi menggunakan mobil Nico untuk memulai hidup baru di tempat yang baru. Handphone yang dititipkan kepadanya dia buang begitu saja di jalan, dan film pun tamat. Oke, baiklah penonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like. Kalau ada tombol hype, please klik ya.